Halo semuanya, perkenalin nama aku Aulia Wasila Fatona Salim dari PT Asal Universitas Negeri Makassar. Saat ini aku sebenarnya lagi ngikut PMM 2 atau Pertukaran Mahasiswa Merdeka Angkatan 2 di Universitas Pendidikan Indonesia, tepatnya di Bandung. Ini udah ke pekan ketiga kita melakukan modul Nusantara. Untuk pekan ini, aku dan juga teman-teman PMM lainnya itu mau ke Museum Konferensi Asia Afrika. Nah, sebelumnya ini buat disclaimer aja ya teman-teman. Waktu kita ada di museum atau waktu aku ada di Museum Asia Afrika itu sebenarnya aku merekamnya, aku merekam isinya, aku merekam video isi ruangan museum yang indah itu. Cuman sayangnya penyimpanan aku itu sangat krisis, dan ya udah aku cari alternatif lain. Aku ngerekam di live streaming di Instagram. Aku video lah di situ. Namun entah kenapa HP aku tuh tiba-tiba keluar sendiri, dan alhasil siarannya itu tiba-tiba hilang, nggak tersimpan di Instagram itu sama sekali. Ya itu udah lengkap, istilahnya udah lengkap dari awal penjelasan sampai akhir, tapi nggak tersimpan pas selesai, dan itu hati aku kayak So, buat kali ini aku mau fokus tentang apa aja pengalaman yang aku rasakan di Museum Asia Afrika ini. Oke? Iya, jadi kegiatan itu kalau nggak salah ya dilaksanakan pokoknya hari Sabtu tanggal 17. Iya, tanggal 17 September 2022. Kita itu ke sana bareng-bareng. Jadi kalau nggak salah ingat, itu ada 62 orang yang ikut dalam kegiatan itu. Bisa dibilang mungkin 4 kelompok kalau nggak salah. Ya udah kita bareng-bareng ke sana, ya pakai kloter-kloter juga. Aku termasuk dari kelompok 1, dan kita ke Museum Asia Afrika itu naik Grab yang udah disiapin juga dari pihak PMM. Makasih banyak. Cuman aku dulu paling belakang kan, dan itu beneran panas. Jadi bisa dibilang waktu perjalanan itu aku kurang menikmatinya sebenarnya, dan memang pemandangannya juga nggak aku lihat, soalnya aku duduk paling belakang di bagian tengah-tengah. Ya begitulah, kita janjiannya jam 10 pagi, dan 10.30 deh, jam 10.30 pagi. Oke, sampai di tujuan aku kira kita langsung masuk di museumnya, karena itu kan janjiannya katanya jam 10.30. Jadi aku kira ya langsung aja masuk di museum, tapi ternyata kita masih nunggu teman-teman yang lain, jadi ya bakal dilihat. Mas, kita nunggu di sini atau nggak mau masuk gitu? Nunggu di sini. Coba lihat itu di grup modul Nusantara itu Husna ada di mana? Itu lagi habis. Oke, aku chat deh. Masih tunggu gerombolan lain. Jadi di kelompok kita itu ada 19 orang. So like this. Actually I like the place, to be honest. Kakak mentor kami, Kak Syahda, itu ngarahin kita ke ayam geprek dulu. Nah ini dia tempat ngumpul kita di sini, ayam geprek Pangeran. Aku kirain kita cuma ngumpul doang, ternyata kita dikasih makan gratis teman-teman. Aku baru-baru sakit perut karena lombok. Kenapa aku pesan lombok lagi ya? Aduh. Ya udah, habis makan dari ayam geprek, gak usah lama-lama aja. Ya kita singgah dulu sholat di masjid. Kita singgah sholat dulu di Masjid Raya Bandung, Provinsi Jawa Barat. Jadi kalau teman-teman lihat yang gini paket almet gitu kan, almet orange, kuning, biru, yang dan lain sebagainya, kelompok kita semua dari pertukaran pelajar mahasiswa. Jadi pertukaran mahasiswa merdeka. Nah, kondisinya itu
pas itu HP ku udah setengah lah, bisa dibilang udah mau habis. Tapi aku ingat bahkan tujuan awal kita, tujuan utama kita itu belum kita samperin. Jadi aku di sini emang agak sedikit memvideo ya. Sebenarnya aku bagian dokumentasi, tapi karena ya salah aku sendiri juga yang lupa ngecas, jadi kita skip saja. Oke, langsung aja. Kalau yang untuk di museum atau Museum Konferensi Asia Afrika, biasanya kita juga bilang Museum KAA, itu berada di Jalan Asia Afrika juga di Bandung. Kalau di Makassar bilangnya Bambang Aloha. Panas. Guys. Iya, Bambang Aloha. Kalau naik mobil sih Bambang Aloha tuh masuk. nggak tahu ya berapa menitan, nggak sampai 1 jam lah. Dan aku rasa kalau naik motor itu lebih nikmat lah istilahnya, apalagi kan jalan di Bandung itu yang di bagian perbukitan itu banyak banget pepohonan, jadi sangat asri. Jujur karena video itu hilang yang dari live streaming, alhasil bisa dibilang begitu banyak informasi yang aku lewatkan. Terus yang kedua juga karena keadaan di museum itu terlalu padat, kita kan terlalu banyak nih. Sebenarnya iya sih dibagi-bagi masuk 30 orang dalam satu kali masuk di gedung itu, tapi ya istilahnya kloter pertama udah masuk 30 orang. Nah, kloter ini tuh belum keluar pun, yang kloter 2 udah masuk lagi. Jadi makin banyak orang di dalam museum itu, yang bikin aku kurang fokus memerhatikan tour guide-nya menjelaskan terkait sejarah-sejarahnya. Akan tetapi, aku akui kondisi museum itu sangat indah beneran. Bisa dibilang aku terpukau, apalagi ada kayak patung figura gitu. Udah ada situ juga Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan juga beberapa tokoh pahlawan yang juga ikut dalam melakukan konferensi Asia Afrika bersama-sama. Entah kenapa patung-patung itu aku lihat sangat kena aja tuh di hati, kayak dek. Gak tahu apa, cuman aku merasa respect banget sama yang bikin patung-patung itu. Mereka juga menata semua foto-foto bersejarah itu, foto-foto lama waktu masih zaman penjajahan, zaman masih perang dunia, dengan sangat rapi. Tulisannya terlihat jelas, dilapisin sama kaca bening yang menurutku itu sangat indah banget. Poin plusnya itu, biasanya kalau aku mengunjungi museum-museum, itu yang disimpan cuman kayak peninggalan benda-bendanya. Tetapi di museum ini tuh sebenarnya inilah juga tempat peninggalan mereka melakukan konferensi di gedung ini. Dan alhamdulillah kita semua itu berkesempatan untuk duduk bersama di tempat mereka melakukan konferensi itu. Jadi ada ruangan luas banget. Yang aku suka kursinya bakal warna merah, jadi itu kayak fancy, mewah. Merah juga warna kesukaanku. Entah kenapa kayak suatu kehormatan bisa datang ke sini. Apalagi aku termasuk orang yang memang suka lihat museum. Mungkin aku akui kalau masalah sejarahnya aku kurang, karena mungkin butuh waktu tersendiri untuk memahami keseluruhan bagaimana sejarahnya terbentuk ini itu. Dan aku juga kurang bisa kalau dalam keadaan terlalu rame, kemungkinan otak aku itu nggak tenang. Jadi informasi yang aku dapetin juga kurang bisa aku resap dalam diri gitu. Aku butuh ketenangan. Cuman ada beberapa yang aku catat di sini karena di lokasi kita itu duduk bersama. Nah, dari pihak museumnya itu nampilin sebuah cuplikan video, kalau nggak salah namanya The Birth of Bandung Spirit. Nah, di sini dijelasin secara singkat gitu tentang bagaimana sih terbentuknya konferensi Asia Afrika. Nah, jadi itu pada bulan Agustus 1945, ya bisa dibilang itu masa-masa ini pasukan sekutu itu masih ya menjatuhkan bom ke Hiroshima ataupun Nagasaki, Jepang ya. Dan ini juga tanda bahwa beralihnya perang ke dunia kedua. Nah, jadi perang besar ini itu menewaskan begitu banyak orang, mau dari gedung-gedungnya, tempat tinggal,
ya pokoknya hancur semua karena peperangan. Dan dari sinilah itu muncul inisiatif, seharusnya itu kita bersatu gitu. Seharusnya kita perlu berdamai, perlu mencapai kemakmuran. Namun itu benua barat sama timur itu selalu ya menghantarkan konflik besar lah ke beberapa tempat. Nah, ini terlebih lagi karena adanya persaingan dalam kepemilikan senjata. Istilahnya tuh selalu ada pemikiran ingin mengambil kekuasaan, masih ada kolonialisme, apalagi di antara Asia dan Afrika. Ya gak mau bersatu lah, istilahnya pengen menang sendiri. Nah, jadi di balik kondisi yang mengenaskan ini muncullah pemikiran untuk membuat konferensi Asia Afrika untuk mempersatukan, untuk merangkul, bahu-membahui dan saling bekerja sama, saling berdamai satu sama lain untuk meningkatkan martabat manusia yang sebenarnya kita juga butuh orang lain. Gitu, kita butuh orang lain, gak cuman diri kita sendiri yang mau ngambil sesuatu. Manusia juga bagaimanapun membutuhkan orang lain. Jadi kenapa nggak kita bersatu gitu, bersatu untuk dunia yang lebih baik. Jadi konferensi Asia Afrika ini dilaksanakan secara tidak resmi di Koloko dan disponsori oleh 5 negara pada saat itu. Nah, dari yang aku ingat, kalau nggak salah akhirnya itu sampai ada 29-30 negara yang ikut berpartisipasi di dalam konferensi Asia Afrika ini. Dan pertemuan awal konferensi Asia Afrika ini di Bogor. Setelah di Bogor barulah ke Bandung, tempat kita melihat museum konferensi Asia Afrika ini. Kalau yang dari Bogor itu, di situ baru direncanakan mau agendanya kapan, tempatnya di mana, dan alhasil dilaksanakannya itu di Bandung. Konferensi Asia Afrika ini resmi dibuka oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 18 April 1955 dengan bersama pidatonya. Ini adalah konferensi antar benua pertama yang dilaksanakan bersama orang kulit berwarna dalam secara kehidupan manusia. Orang kulit berwarna itu maksudnya orang yang berbeda-beda ras ya teman-teman. Oh iya, di sini aku catat sedikit. Insinyur Soekarno mengatakan bahwa kemerdekaan ini tidak akan memberikan keberuntungan apa-apa apabila perdamaian itu dicegah. Jadi percuma kalian sudah merdeka, tetapi kalian menolak adanya perdamaian, kalian tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Itu menurut aku kayak suatu reminder buat kita semua bahwa jangan egois deh sama diri sendiri. Kalian juga sebenarnya mau bagaimanapun ya ayo berdamai gitu, apa salahnya. Titik dari konferensi ini diadakannya bukan cuma sekali tapi sampai 3 kali. Mungkin kalian bisa searching di Google, atau mohon maaf jika aku salah, kalian bisa searching mungkin dari tanggal berapa atau sampai tanggal berapa. Nah, jadi dari hasil konferensi ini tuh membuahkan sebuah pengalaman yang tidak bisa terlupakan. Karena dari konferensi ini akhirnya mereka timbul rasa solidaritas. Kita bisa diperlihatkan oleh hati nurani manusia yang memedulikan satu sama lain, saling percaya satu sama lain, dan yakin bahwa kita bisa bersatu walaupun berbeda-beda. Mirip sih memang sama slogannya PMM kita ya, berbeda-beda tapi tetap satu. Kalian juga mungkin boleh denger sih lagunya, itu asik sih. Oke, jadi singkat cerita, konferensi Asia Afrika ini ditutup secara resmi oleh Ali Sastromijoyo selaku ketua konferensi pada tanggal 24 April 1955. Dan ketika konferensi ini diselenggarakan, kesetaraan derajat maupun toleransi itu semakin meningkat, teman-teman. Sekitar 50 negara itu berhasil mendapatkan kemerdekaannya setelah terjadinya konferensi Asia Afrika. Yeay. Yang aku paling suka dari Museum Asia Afrika ini tuh karena benderanya.
Ada begitu banyak bendera yang berjejer, dan juga ada gong perdamaian Asia Afrika dengan menampilkan beragam bendera-bendera besar dengan nama-namanya kalau nggak salah di batu itu. Mungkin tidak terlihat ya kalau di sini. Dari hasil kunjungan kami, dari hasil Modul Nusantara hari ini, aku menyadari satu hal, dan entah kenapa aku mendadak tertarik untuk mencari tahu lebih dalam terkait para pahlawan-pahlawan kita terdahulu, bagaimana sejarah mereka, bagaimana perjuangan mereka, dan itu memberikan motivasi besar buat aku pribadi untuk sebisa mungkin menjadi mahasiswa yang bermanfaat untuk dunia. Setidaknya aku juga pengen mengharumkan nama bangsa kita tercinta Indonesia. Jadi aku sangat bersyukur bisa mendapatkan kesempatan untuk berada di Museum Asia Afrika ini, dan ya berharap ke depannya udah nggak jadi mahasiswi yang hanya ingin diam, tidak membuat kontribusi sosial apapun, dan berharap bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Amin. Mungkin itu aja sih sampai sini. Oke, mohon maaf bila ada salah kata, dan semoga kita bisa ketemu di video berikutnya. Ciao ciao.